Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kemudian untuk apa ya? Kemarin sampai nadom ke 19. Cuman dari beberapa penonton minta mungkin diulang untuk dimaknai, mungkin sedikit-sedikit dimaknai bahasa Indonesia saja agar semua orang bisa memahaminya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal, nadom awal nanti untuk bisa maknai. Insyaallah dicepat-cepat karena nanti ini muqaddimah penjelasan saja tentang imam-imamnya, terus rawi-rawinya, rumus-rumusnya itu di awal-awal sampai nanti di sekitar nadom 90-an, 95-an. Kemudian nanti ada bab isti'adah, itu siapa saja yang baca isti'adah. Kemudian gunanya rumus-rumus di sini. Rumus-rumus misalnya kalau di nadom Syatibi tidak disebutkan rumusnya Imam Qalun siapa, Nafi siapa, itu tidak disebutkan. Cuman disebutkan di sini adalah rumus gabungan. Imam Nafi dengan dengan Imam Nukasir jika dan sama Imam Abu Amr, maka rumusnya apa gitu. Tapi untuk satu-satunya tidak ada. Maka dari situ mungkin nanti dicatat, untuk catat sendiri nanti di luar itu abaj dahaz khuti kalim nasok fadok rosat itu kalau di nadom Thayyibah, nadomnya Imam Jazari itu beliau juga menggunakan rumus tersebut. Abaj alif ba jim itu rumusnya Imam Nafi bersama dua rawinya. Alif itu Imam Nafi, jika tersebut dalam nadom ada kalimat yang berawalan dengan alif, maka itu Imam Nafi. Nah, kalau misalnya dua rawinya itu sedang khilaf, di Qalun dan Waras itu ada khilaf, maka disebutkan khilafnya. Jika Qalun berarti ba, jika Waras jim. Jadi antum tulis nanti di situ di luar saja abaj dahaz alif ba jim dal ha za. Nah, itu mengetahui rumus-rumus. Contohnya misalnya ini. Antum buka di setelahnya muqaddimah ada babul isti'adah. Ketemu? Babul isti'adah. Setelah muqaddimah ini panjang, sekitar 90 nadom, 90 bait. Itu ada babul isti'adah. Nah, kemudian ada babul basmalah. Ya, ketemu? Kemudian surah Ummil Quran. Nah, itu ada. Maksudnya, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun wa inda siratin was sirati likumbula. Maksudnya wa maliki yaumiddin, berarti baca maliki yaumiddin rawihi nasirun. Rawihi, kalimat rawi itu berawalan huruf ra. Ra itu rumusnya Kisai, Rosat. Oh, itu ada ya di nadomnya di belakang. Oh, ada. Di sini tidak ada ini. Yang punya saya tidak ada. Ma rawihi itu punya siapa? Rumusnya Kisai. Berarti dua rawinya Kisai sudah sepakat itu tidak ada khilaf. Siapa? Abul Haris dan Duri. Nasirun itu rumusnya Nas'a. Kalau siapa? Asim Al-Kufi. Nasirun. Berarti terus wa inda, kalau ada wawu itu memang bukan rumus, tapi wawu itu adalah pemisah. Berarti pembahasannya sudah selesai. Untuk pembahasan Maliki Yaumiddin, yang baca Maliki Yaumiddin hanya ra dan nun. Imam Kisai dan Imam Asim. Berarti selain mereka berdua baca Maliki Yaumiddin. Itu kan ya, tiga gampang. Wa inda siratin was sirati di kumbula, untuk rawi kumbula. Ini kadang Imam Syatibi itu tidak menyebutkan rumus, cuma langsung namanya kumbul. Nah, kemudian ada Ibnu Ala itu Imam Abu Amr misalnya, seperti itu. Atau ini di bawahnya juga Khalaf wa Khallad, seperti itu. Nah, jadi itu rumus-rumusnya saya sekarang sudah hafal lah. Abaj, Nafi, Qalun, Warash, Dahaz, Dal, Ibnu Kasir, Ha itu Bazi, Zai, Kumbul.
Terus apa tadi? Zahab dahaj khutti. Ha itu Abu Amr, to itu Duri, Duri Abu Amr, ya atau alif itu Ladina, ya itu punya Susi Abu Amr. Terus kalim, kaf itu rumusnya Imam Ibnu Amir, lam itu Hisham, mim itu Ibnu Zakwan. Nasa'a nun Asim, sod Syu'bah, ain Hafaz. Terus fadok, fa itu Hamzah, dot itu siapa? Khalaf, dan qaf itu Khallad. Kemudian rosat, ro itu siapa? Kisai, sin itu apa namanya? Abul Haris, dan ta itu Duri Al-Kisai. Ya itu. Jadi nanti di belakang tinggal kalau sudah hafal rumus-rumusnya dan gabung-gabungannya. Ini kan di sini di mukadimah Syatibi menyebutkan rumus-rumus gabungan saja. Untuk abadah itu tidak ada di Nadham Syatibi, adanya di Nadham Thayyibah di Qiraah Syarah Kubra. Tapi di Qiraah Syarah Kubra ada tambahan Abu Ja'far sama Yakub. Ya, dan seperti kemarin permintaan dari makna diterjemah dikit-dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bismillahi finnabi awwala tabaraka rahmanan rahiman mawaila. Bada'tu, saya memulai bismillahi finnazmi, dengan menyebut nama Allah finnazmi dalam nazam ini awalan sebagai pertama awalan. Tabaraka berharap barokah, rahmanan kepada zat yang memberi yang maha pengasih, rahiman maha penyayang, wa mauila dan tempat kembali. Jadi kalau misalnya nazam ini digabung jadi Rahmanan Rahiman, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian yang kedua, wasanna itu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhdal nasi mursala. Wasanna itu ada beberapa yang memaknai dengan pujian, tapi di syarih yang saya gunakan ini al-wasit itu sana itu diambil makhud minar rakam sani isnain. Jadi wasana itu yang pertama awal tadi bismillah, wasana itu yang kedua sallallahu rabbi ala ridha. Sallallahu bersalawat memanjatkan salawat rabbi ala ridha kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Siapakah itu? Muhammadin, Nabi Muhammad al-muhda ilan nasi, yang memberi al-muhda, yang memberi petunjuk ilan nasi kepada semua manusia, mursala, beliau sebagai seorang utusan. Wa itratihi dan keluarganya, summa sahabati, summa man talahum alal ihsani bil khairi wubbala. Wa itratihi dan keluarganya, semua sahabat, kemudian para sahabat, summa man talahum orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti para sahabat, yaitu para tabi'in. Talahum mengikuti al ihsani, mereka yang mengikuti kebaikan, bil khairi wubbala. Wubbala dihujani dengan khair, yang dihujani dengan kebaikan. Nah, terus cepat. Enggak cukup ya. Wasalastu yang ketiga tadi annal hamdalillahi daiman wa ma laysa mabdu'an bihi ajdamul ala. Ini sejalan dengan qaulun Nabi kullu kalamin la yubda'u fihi bil hamdulillah fa huwa ajdam. Annal hamdulillah, bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah itu daiman selamanya. Wa ma laysa mabdu'an segalanya yang tidak dimulai dengan alhamdulillah ajdamul ala, itu derajatnya kurang. Ajdamu rendah, al-ala derajat, ajdam waktu atau nakis, terputus. Itu ala ad-derajah, ada ketinggian. Berarti yang tidak dimulai dengan hamdalah maka itu terputus atau kurang derajatnya, rendah. Gitu, atau makoto terputus. Kemudian wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Setelah semua itu, setelah dari basmalah, setelah alhamdulillah, setelah sholawat dan alhamdulillah, fa hablullahi, maka hubungan dengan Allah, fina, hubungan kita kepada Allah adalah kitabuhu, kitabnya Allah. Apa itu? Yani Al-Qur'an. Fajahid bihi, maka fajahid bihi, maka bersungguh-sungguhlah bihi dengan Al-Qur'an, ay bil Qur'an al-aziz, seperti dalam firman Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu hiblal ida muhtahabbila, itu dengan Quran ini hiblal ida mutahabbila, dengannya musuh-musuh itu terperangkap, maksudnya musuh-musuh terlemahkan oleh Al-Quran gitu, atau dengan makna yang sejelas tentang itu.
Kemudian jadi apa, untuk mengalahkan musuh-musuh ya kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Qur'an, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian wa akhliq bihi idlai sayakhluqu jiddatan jadidan walihi alal jiddi muqabila. Wa akhliq bihi, lan betapa pantasnya Al-Qur'an untuk dimujahadah tadi, sambungan tadi fajahid, betapa pantasnya Quran untuk dimujahadah idlai sayakhluqu jiddatan, karena Quran itu tidak akan usang atau rusak jika disebabkan banyak diulang-ulang. Nah, jadi dan walihi alal jiddi muqabila, kemuliaan akan diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Itu jadi Quran mesti mau dibulang di apa namanya dimujahadai, dibaca berkali-kali, layaklah tidak akan rusak, tidak akan membosankan. Seperti itu. Semakin dipelajari malah semakin menambah kelezatannya, seperti itu. Bal tazdad al-ladatu. Kemudian wa qari'ul mardiyu qarra misaluhu kalutruji halaihi murihan wa mukila. Wa qari'ul mardiyu, seorang qari'ul Quran, pembaca Al-Quran kita ini, al-mardiyu yang diridhoi adalah taubahnya, qarra misaluhu, taubahnya seperti kalutruji wa utrujah halaihi murihan wa mukila. Kedua keadaannya tuh, luarnya murihan, baunya wangi, wa mukila, dan enak rasanya. Itu. Kemudian wal murtadha amman idza kana ummatan wa yamamahu dhillu razanati qanqala. Wal murtadha huwa yani al-qari'ul Quran, kembali ke qari'ul Quran. Al murtadha yang tujuannya itu diridhoi, al murtadha amman, tujuannya amman itu bermakna apa? Qasdu. Wal murtadha amman, qari'ul Quran itu murtadha, tujuannya diterima, idza kana ummatan, apabila di dalam dirinya terkumpul semua sifat-sifat baik. Idza kana ummatan, ummatan bermakna jam'. Jika dalam dirinya terdapat terkumpul semua sifat-sifat baik, wa yammahu dilur rozanati qanqala, dan tujuannya itu menaungi akalnya dengan kebaikan-kebaikan. Wa yammahu dilur rozanati qanqala, dan tujuannya itu menaungi akal dengan kebaikan-kebaikan. Nanti mengarahkan akalnya pada hal yang baik-baik. Itu tuh. Kemudian atau dengan mana yang sejelas dengan ini. Huwal hurru in kana al-hariyya hawariyan lahu bi taharrihi ila an tanabbala. Huwal hurru, dia, yakni al-hurru merdeka, dia merdeka, in kana al-hariyya hawariyan, jika dia pantas atau layak dan ikhlas. Itu. Jika dia pantas atau layak dan ikhlas. Lahu bi taharrihi ila an tanabbala. Dia dengan kesungguhannya itu, dengan keikhlasannya itu, dengan sifat-sifat terpujinya tadi itu, terus menerus ila antanabbala, hingga menemui ajalnya. Huwal hurru in kana al-hariyya hawariyan lahu bitaharrihi ila antanabbala. Hariannya itu ada kalanya bitaharril Quran, yaitu dengan ijtihad, bersungguh-sungguh pelajarinya, menghafalkan, memahaminya dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan, mengajarkan. Atau hawariyan lil Quran, itu misalnya dia terus bersama dengan Quran hingga hingga akhir hayatnya. Wa in kunna kitaballahi awsaqu syafi'in wa aghna ghanain wahiban mutafaddila. Wa inna kitaballah, dan sesungguhnya kitab Allah, awsaqu syafi'in, itu paling kuatnya awsaqu, paling terpercaya pemberi syafaat, atau paling kuatnya lah, paling terpercaya akan memberi syafaat. Wa aghna ghanain wahiban mutafaddila, dan lebih mencukupi serta pemberi kemuliaan. Itu sudah cukup dengan Quran, tidak usah yang lainnya, cukup aja, itu sudah terbilang cukup. Kalau mau lebih silakan pelajari lebih dalam lagi. Itu ini sejalan dengan hadis wa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Gitu, nanti itu al hadis. Kemudian wa khairu jalisin la yumalu hadisuhu wa tardaduhu yazdadu fi tajamul. Yang tadi itu wa khairu jalisin, sebaik-baiknya teman duduk, sebaik-baiknya teman teman duduk yang kita temani setiap hari, setiap kemana-mana. La yumalu hadisuhu, itu adalah yang tidak bosan pembicaraannya. Sebaik-baiknya teman duduk adalah yang tidak membosankan pembicaraannya. La yumalu hadisuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajamula, bahkan jika diulang-ulang pun itu akan menambah
tajamula, menambah keindahan. Itu. Kemudian ya, yang tadi ya, sejalan dengan nadom sebelumnya tuh ya, mana tadi yang wa khaliq bihi laisa yakhluqu jiddatan jadidan wali alal jiddi mukbilas, yang tadi itu. Kemudian berikutnya wa haisul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Wa haisul fata, dan ketika seorang pemuda yarta'u fi dhulumatihi, dia terkejut atau heran akan kegelapan di kuburnya, minal qabri, di kuburannya, yalqahu sanan mutahallila. Al-Qur'an yalqahu akan menemukannya, Al-Qur'an akan mencarinya, akan menemukannya, sebab dia Al-Qur'an tersebut dalam sebagai penerang, cahaya penerang yang akan menggembirakan. Jadi ketika seorang pemuda terkejut atau heran atau ketakutan di dalam kuburnya dengan kegelapan di kuburnya, maka Al-Qur'an akan menemukan dia, akan mencari dia, mencarinya, dan dia dalam keadaan sebagai cahaya penerang yang menggembirakan. Itu. Hunalika yahnihi makilan wa rawdatan wa min ajlihi fi diratil izzi yujtalah. Di sana fil kubur yahnihi, Al-Qur'an akan memberi tempat, makilan, tempat, memberikan tempat istirahat, warodotan, dan taman. Hunalika, di sana di kuburan, Al-Qur'an yahnihi akan memberikan tahni, selamat, atau memberikan selamat, memberikan apresiasi gitu. Makilan berupa tempat istirahat, warodotan, dan taman. Wa min ajlihi fi dirwatil izzi yujtala, dan karena membaca Al-Qur'an fi dirwatil izzi yujtala, dia akan berada di derajat tertinggi kelak di surga. Dia qara'ul Qur'an. Di wa min ajlihi, gara-gara Al-Qur'an fi dirwatil izzi yujtala, dia akan tersorot di tempat tertinggi kelak di surga. Yunashidu fi irdaihi li habibihi wa jadir bihi sulan ilaihi muwassalah. Yunashidu, Al-Qur'an sangat memohon, fi irdaihi, keridhaan Allah, li habibihi, kepada pencintanya, para pencinta Al-Qur'an, wa jadir bihi sulan ilaihi muwassalah, dan betapa pantasnya pemberian tersebut atau permintaan tersebut segera diberikan, segera disampaikan. Seperti itu. Kemudian faya ayyuhal qari bihi mutamasikan mujinan lahu fi kulli halin mubajjila. Faya al qari, wahai pembaca Al-Qur'an, bihi mutamasikan, berpeganglah, bihi, dengan Al-Qur'an, mutamasikan, teguh, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Mujillan tidak hanya dengan berpegang teguh, juga memujilan, mengagungkan Al-Qur'an, menceritakan keagungan Al-Qur'an, fi kulli halin, di setiap keadaan, mubajjila, dengan sesuatu yang mengagungkan Quran. Jadi juga jangan hanya berpegang teguh dengan Quran, juga menceritakan keagungan Quran atau tadabbur dengan Al-Qur'an dimanapun dan kapanpun. Itu. Kemudian hani'an mari'an, sampai sini. Itu nanti sambungannya ke depan tadi itu. Hani'an mari'an. Dan Al-Qur'an itu enak, hani'an, enak, nikmat, mari'an, dan mudah untuk mendapatkan pahala. Jadi enak kalau untuk mencari pahala yang gampang dan mudah itu ya dengan Al-Qur'an itu. Jadi walidaka alaihima malabis anwari minat tajil hula. Walidaka alaihima, bagi walida, bagi kedua orang tua kamu, alaihima malabisu anwar, bagi mereka berdua malabisu anwar, akan mendapat akan dikenakan baju cahaya, minataji, dari berupa mahkota, wal hula, dan perhiasan. Itu mereka tidak hanya kita yang mulia, bahkan juga walid, orang tua kita akan mulia. Kelak akan diberikan malabisu anwar berupa minataji wal hula, mahkota dan perhiasan. Fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was safatul mala. Fama dhannukum, maka bagaimana pendapatmu
Fama dzannukum bin najli, dengan anak ketika membaca Al-Qur'an, orang tuanya tadi dapat itu, dapat malah besok anwar, bagaimana dengan nanti keturunannya? Inda jazai, ketika mendapatkan balasan. Ulaika ahlullah, mereka adalah ahlullah, wasofatul mala, dan orang-orang mulia pilihan. Kemudian ulul birri wal ihsani was sabri wa tuqahu lahum biha ja'al Qur'an mufassala. Ulul birri, mereka adalah orang-orang bukan hanya ahlullah saja, juga bukan hanya safatul mala. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Ulul birri wal ihsani, kebaikan, was sabri, sabar, wat tuqa, dan bertakwa. Hulahum, sifat-sifat tersebut semua tadi itu, sifat-sifat terpuji tadi, biha ja'al Qur'an. Qur'an ja'a biha mufassala. Quran telah datang, telah turun merinci semua sifat-sifat tersebut secara rinci. Rinci lagi. Itu sudah dijelaskan dalam Quran sifat-sifat tersebut. Tinggal cari. Itu misalnya alladzina amanu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika bil akhirati yuqinun, dan lain-lainnya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirin bil ashar. Itu banyak sifat-sifat terpujinya. Itu. Kemudian alaika biha ma'ishta fiha munafisan wa bi nafsaka dunya bi anfasil ulah. Alaika biha, wajib bagi kamu, biha dengan Quran, ma'ishta fiha, biha dengan apa namanya, sifat-sifat tersebut, sifat-sifat tadi, sifat-sifat ulul birri wal akhir dan lainnya itu, ulul birri wal ihsani wa tuqa sabri wa tuqa, ma'ishta fiha, selama kamu hidup di dunia. Fiha mana dunia, munafisan apa namanya, dengan serakah. Itu kalau ketika kamu hidup dunia dengan serakah, maka wajib bagi kamu harus hilangkan keserakahan tersebut dengan sifat-sifat yang baik-baik tadi itu. Wa bi nafsaka dunya bi anfasihal ula, dan juallah jiwamu ya, yang suka dunia tadi, juallah bi anfasiha, dengan sifat fasihal ula, dengan jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang apa, keduniawian tadi itu, jual dengan sifat-sifat al-ula, dengan jiwa-jiwa yang al-ula, yang lebih mulia. Kemudian ini sudah wajah jazallahu bil khairati an naimatan. Ini jazallah, semoga Allah memberi balasan dengan kebaikan dari kita, aimatan, kepada para imam-imam, lana naqalul qur'ana adban wa salsala. Sebab mereka kita bisa mempelajari Al-Qur'an dengan azban, dengan baik, wasalsala, dan mudah diterima. Gitu. Gara-gara mereka kita sudah dapat apa, sampai pada kita Al-Qur'an ini. Nah, ini mulai apa penyebutan nanti mulai apa namanya, menyindir ke imam-imam. Wa faminhum budurun sab'atun qad tawassatat samalula wal adli zuhran wa kumala. Faminhum, dari mereka budurun sab'atun qad tawassatat, 7 bulan purnama tersebar. Ini maksudnya ke imam-imam sab'ah tadi itu. Samal ula, di langit yang tinggi, wal adli, dan yang tegak atau adil, zuhron wa kumala, menerangi dan sempurna. Laha syuhubun. Nah, ini tadi menjelaskan kalau faminhum budurun sab'atun itu imam-imamnya saja. Kemudian rawi-rawinya laha syuhubun an hastanarat fanawarat. Mereka memiliki bintang-bintang. Laha syuhubun, syihab, mereka memiliki bintang-bintang. An hastanarat, dari mereka stanarat, terang, fanawarat, dan menerangi. Menerangi pada apa? Sawadad dunja hatta tafarraqu anjala. Mereka menerangi kegelapan yang hitam sehingga hatta tafarraq, kegelapan tersebut terpecah, terpisah, wanjala, dan lenyap. Terpisah atau lenyap dan jelas. Dan ini sudah hampir memasuki imam-imam. Wa sawfa tarahum wahidan ba'da wahidin masnaini min ashabihi mutamatsila. Kamu akan melihat mereka semua, imam-imam budurun wa syuhubunnya, wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Ma'asnaini, bersama 2 orang, min ashabi, dari sahabatnya atau muridnya. Mutamasila, yang tergambar dengan jelas. Takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qur'anihi muta'akkila. Ini yang penting juga, nih harus jadi pedoman, wa laysa ala qur'anihi muta'akkila.
bukan apa bagi kita harus juga berusaha walisal Quran menutakilah. Takhayyarahum, mereka adalah orang pilihan, nuqaduhum, ulama pilihan, kullabariin, dengan segala keunggulan atau keunggulan ilmunya. Walaisa ala Qur'anihi, dan mereka tidaklah makan, walaisa ala Qur'anihi muntakilah, dan mereka tidaklah makan dari Al-Qur'an. Nah, ini maksudnya jangan mengambil kayak bayaran dari Al-Qur'an. Tapi di ulama ini disebutkan jika seorang mukri atau seorang guru Quran mampu untuk tidak usah ngambil ujrah dari Quran tersebut, ya kalau diteruskan jangan minta bayaran. Tapi wa in kana la budda, memang kita harus minta, ya maka ambillah yang falyakul bil ma'ruf, ambillah dengan yang sewajarnya lah gitu. Tapi kalau misalnya mampu tidak mengambil, jangan ambil. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa gimana lagi, tidak bisa lagi gitu, sudah kepepet, ya tidak apa-apa ambil, cuma ya harus bil ma'ruf, falyakul bil ma'ruf. Ambillah dengan yang sewajarnya, dengan terlalu lebih-lebih. Tuh. Nah, ini sudah penjelasan imam-imam. Fa ammal karimus sirri fitti binafi'un fadzakal ladzi ikhtaral madinata manzila. Imam Nafi Madinah. Ingat ini tuh ya. Alhamdulillah. Fa ammal karimus sirri fitti binafi'un, yang mulia keistimewaannya dalam bau harum mulutnya. Fa ammal karimu, yang mulia sirri keistimewaannya fitibi, dalam bau harum mulutnya adalah Imam Nafi. Fadzakal ladzi ikhtaral madinata manzila, beliaulah yang memilih Madinah sebagai tempat tinggalnya. Itu dikisahkan gini, Imam Nafi kenapa kok dinamakan sirtib, mulutnya harum. Tuh, Imam Nafi itu beliau tulis mungkin ya buat catatan, Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim, kunyah Abu Ruaim. Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim. Itu. Beliau diberi keistimewaan dengan mulut yang harum. Katanya ditanyakan kan pada seorang murid itu. Kok ini seorang murid tanya ke Imam Nafi, kok antum ketika ngaji atau menyampaikan bacaan gini ini kok wangi? Itu ketika baca kok wangi? Apakah antum ketika mau baca kita di majelis, berangkat ke masjid, apakah antum minyakan dulu? Beliau jawab, saya tidak pakai minyak, akan tetapi ketika saya tidur, saya mimpi Nabi itu membaca yaqra'u fi fiyya, membaca dalam mulut saya gitu. Nah, maka dari situlah ada sir berupa ketika Imam Nafi membaca Quran, beliau mengeluarkan bau yang harum. Famal karimu siri fiti binafiun. Itu Imam Nafi ini. Beliau itu wafat, Imam Nafi membaca atau membaca kepada 70 lebih sahabat tabi'in. Imam Nafi itu berguru kepada 70 lebih tabi'in. Antaranya itu Imam Abu Ja'far, Yazid bin Al-Qaqa gitu, dan lain-lainnya. Kemudian beliau wafat pada tahun 70 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 169. Lahir tahun 70, wafat tahun 169. Itu umur beliau sekitar 99 tahun. Kemudian waqalu Isa summa Utsman warshuhum bi suhbatihil majdar rafi'at asala. Ini menjelaskan rawinya. Tadi Imam Nafi imamnya, sekarang rawinya. Qalun Isa. Nama beliau Qalun, julukan, Qalun itu julukan, nama aslinya adalah Isa. Imam Qalun nama aslinya adalah Isa bin Mina. Isa bin Mina. Di kunyahnya Abu Musa. Qalun tersebut adalah julukan atau laqabnya Imam Nafi kepada pemberian Imam Nafi kepada Qalun. Kenapa kok dikasih nama Qalun atau dijulukan Qalun? Karena beliau bacaannya bagus. Qalun itu bahasa Romawi. Bahasa Romawi artinya baik. Nah, jadi karena bacaannya beliau baik, awalnya namanya Isa, jadi Qalun gitu, karena suaranya yang baik. Kemudian
Imam Qalun itu beliau lahir pada tahun 120. Lahir pada tahun 120, wafat di Madinah tahun 220. Kemudian diceritakan beliau tuh nama apa? Tuli. Tapi ketika Quran yang dibacakan malah tidak tuli. Gitu. Ada yang menafsiri itu tulinya itu maksudnya tidak mendengar sesuatu yang buruk. Ada yang menafsiri tulinya memang benar-benar tuli. Cuman ketika ada bacaan Quran beliau mendengar gitu, kedengaran, langsung kedengar gitu. Kemudian Warash, semua Utsman Warshuhum. Utsman adalah nama aslinya, Warash ada julukannya. Warash adalah Abu Sa'id Utsman bin Sa'id. Jadi Qalun Isa bin Minah, pada Warash Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Al-Misri. Beliau aslinya Mesir. Warash itu dikasih julukan Warash oleh Imam Nafi dikarenakan beliau nih Imam Warash Abu Sa'id itu beliau putih, orangnya putih, kulitnya putih. Karena sangat putihnya tadi dijuluki Warash gitu. Qalun suaranya enak, dikasih dinamakan namanya aslinya Musa, dikasih Isa, dikasih julukan Qalun dengan lugat Romawi, artinya bagus karena suaranya enak. Untuk Warash namanya aslinya Utsman bin Sa'id, tapi karena putih beliau sangat putih maka dijuluki Warash itu. Beliau lahir di Mesir tahun 110. Kemudian beliau rihala ke Madinah mengaji kepada Imam Nafi, sudah berkali-kali khatam ke Imam Nafi, kemudian kembali ke Mesir dan menyebarkan bacaan tersebut, bacaan Imam Nafi. Dan wafat pada tahun 197. Wa bisuhbatihil majdar rafi'at as-salah, bisuhbati dengan pergaulannya, dengan menemani mereka semua, majdar rafi'at as-salah, dengan pergaulannya yang tinggi dan bermartabat, bisuhbatihil majda ar-rafi'at as-salah. Kemudian wa Makkatu Abdullahi fiha muqamu, tadi Imam Nafi fi Madinah, sekarang di Makkah. Wa Makkatu Abdullahi fiha muqamuhu wa ibnu Katsirin kasirul qaumi mu'tala. Kalau di Mekah itu adalah Imam Mekah, Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Wa Makkatu Abdullah bin Katsir, wa ibnu Katsir, namanya Abdullah bin Katsir. Beliau dan jadi lahir di Mekah tahun 45 dan wafat tahun 120 Hijriah. Nah, beliau di Mekah itu nututi pada masa sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Anas bin Malik dan lain-lainnya. Beliau juga baca kepada para sahabat. Juga wa huwal kasirul qaumi mutalla, maksudnya disebabkan Imam Nafi, Imam Nukatsir kasirul qaumi, ghalib kebanyakan orang-orang itu, kebanyakan kabilah-kabilah maka itu italaan terang, jadi unggul sebab dan mulia sebab ilmunya tuh. Karena banyak semua sana-sana kequranan di Mekah itu pada zaman dahulu pasti bertemu di Imam Nukatsir seperti itu. Beliau itu wafat di Mekah pada tahun 120-an Hijriah. Beliau membaca pada para sahabat dan menetap di Mekah selama sampai wafat di sana, sampai pada tahun 120. Kemudian wara Ahmadul Bazzi lahu wa Muhammadun ala sanadin wa huwal mulaqabu kumbula. Rawinya Ibnu Katsir adalah Al-Bazzi. Rawa Ahmadul Bazzi, Ahmad nama aslinya Ahmad, julukannya Al-Bazzi. Lahu pada Imam Nafi, pada Imam Ibnu Katsir. Wa Muhammadun ala sanadin, wa Muhammadun ini adalah kumpul. Ala sanadin wa huwa al-mulaqabu kumbula. Yang dikasih laqab Muhammad tadi dikasih laqab kumbul. Imam Bazzi nama aslinya adalah Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi bin Abi Bazzah. Bazzi itu diambil dari dari marganya. Namanya tadi Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi bin Abi Bazzah.
Beliau salah muadzin di Masjidil Haram selama 40 tahun. Nah, gitu. Nama untuk Bazzi tadi itu, nama Bazzi adalah dinisbahkan pada kakek moyangnya itu, Abi Bazzah. Kemudian beliau Bazzi membaca pada banyak ulama di sana, diantaranya adalah Ikrimah bin Sulaiman. Dan Ikrimah baca pada berapa syekh, dan syekh tersebut Sebulban dan Qist, dan keduanya membaca kepada Ibnu Katsir. Jadi untuk Bazzi ke Ibnu Katsir itu tidak langsung ke Ibnu Katsir, tapi terpisah oleh dua guru. Tuh. Tapi bacaannya langsung dinisbahkan ke Ibnu Katsir. Kemudian Kumbul namanya adalah Abu Amr Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Makki. Abu Amr Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Makki, dilaqab Kumbul. Kemudian juga sama seperti Imam Bazzi, yaitu baca kepada Ashabul Qist. Ashabul Qist kepada Ibnu Katsir. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Kumbul sendiri membaca kepada Imam Bazzi. Itu, berguru kepada Imam Bazzi. Itu. Dan Kumbul lahir di Mekah pada tahun 195 Hijriah dan wafat pada tahun 291. Bazzi tadi lahir di Mekah pada tahun 170, wafat tahun 255. Kumbul lahir pada tahun 195, wafat tahun 291. Dan imam yang ketiga, insyaallah sebentar lagi tapi selesai ya mungkin. Imam-imam selesai lah. Wa ammal Imamul Mazini sarihuhum Abu Amrin al-Basri fawaliduhul ala. Imamul Mazini, itu Imam Mazini itu maksudnya apa namanya, tadi nisbatnya apa, nasabnya apa namanya, marganya Imamul Mazini. Sarihuhum, sarih ini kalau di istilahnya bahasa Arab, orang Arab itu sarihuh adalah sahibun nasab al-Arabi al-Khalis. Orang Arab yang garis keturunannya itu murni, gak ada campuran sama sekali, gak ada orang ajamnya sama sekali. Itu sarih. Fa walidul ala itu apa namanya, beliau adalah Imam Abu Amr itu putra dari Al-Ala. Makanya di beberapa natom itu kadang disebutkan Abu Amr tapi Ibnul Ala gitu. Ibnul Anaikul gitu kadang. Jadi namanya Imam Abu Amr, nama aslinya adalah Abu Amr bin Al-Ala Al-Basri Al-Mazini. Abu Amr bin Al-Ala Al-Basri Al-Mazini. Kalau tadi Qalu Nafi Al-Madani, Ibnu Katsir Al-Makki. Kadang soalnya apa namanya Imam Syatibi ada menyebutkan langsung Al-Makki saja gitu. Makki berarti Ibnu Katsir. Al-Basri Abu Amr Al-Basri. Ya, untuk Amnul Ala itu kadang Imam Syatibi menggunakan untuk menyebutkan bacaan Abu Amr, beliau tidak pakai Al-Basri, tidak pakai Abu Amr, tidak pakai rumusnya, tapi menggunakan Ibnul Ala gitu. Berarti itu udah Imam Abu Amr. Kemudian 30 dan 30. Afadhu ala Yahya al-Yazidi saibahu fa asbaha bil adbil furatim ala. Sama seperti Imam Bazzi dan Kumbul, beliau ke Ibnu Katsir tidak langsung tapi melalui pelantara. Imam Abu Amr menurunkan kepada Imam Duri dan As-Susi itu melakukan pelantara Yahya al-Yazidi. Afadha, beliau melimpahkan ala Yahya al-Yazidi saibahu, apa melimpahkan pemberiannya, ilmunya. Wasbaha bil albil furati mu'allala, maka lalu beliau menjadi disiram berkali-kali dengan air yang manis. Lalu beliau disiram dengan air manis berkali-kali. Itu Imam Abu Yahya al-Yazidi. Abu Amr Ad-Duri wa salihuhum Abu Syu'aibin huwa Asusi anhu taqabbala. Untuk dua rawinya Abu Amr itu Ad-Duri dan Asusi. Siapa Ad-Duri? Abu Amr Hafaz bin Umar Ad-Duri. Abu Amr Hafaz bin Umar Ad-Duri Ad-Darir.
Beliau wafat beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 246 Hijriah. Dan ceritakan bahwasanya bahwa beliau adalah orang pertama kali yang mengumpulkan semua qiraat Abu Amr Ad-Duri tadi itu. Katanya ada yang mengatakan seperti itu. Dan As-Susi Abu Amr Ad-Duri wa salihuhum Abu Syuaib Soleh gitu ya. Abu Syuaib Soleh bin Ziyad As-Susi. Nama aslinya untuk As-Susi Abu Syuaib Soleh bin Ziyad As-Susi. Dia wafat untuk lahirnya tidak disebutkan apa namanya, cuman wafatnya saja, wafat pada tahun 261 Hijriah. Jadi untuk diingat-ingat, jadi penting untuk ingat imam-imam tadi itu. Imam Nafi rawinya Qalun Warash, Ibnu Katsir Bazzi Kumbul, Abu Amr Duri Susi. Ini untuk urutannya ini penting. Urutan imam penting sekali untuk dihafal, siapa dulu. Qalun lebih dahulu daripada Warash, Bazzi lebih dahulu daripada Kumbul, Duri lebih dahulu daripada Susi. Ini untuk mengetahui urutan imam ini penting ketika untuk menjamak qiraat. Kalau tidak menjamak qiraat, maka dahulukan Imam Qalun dulu, kemudian imam berikutnya gitu. Ketika menjamak bacaan. Situ. Kemudian sedikit lagi satu imam insyaallah. Wa amma Dimashqus Syami Daru ibn Amirin fatilka bi Abdillah tabat muhallala Hisyamun Abdullahi wa huwa intisabuhu lidakwana bil isnad anhu tanaqqala. Wa amma Dimashqus Syami, kalau tadi di Mekah, kemudian di Madinah dan Basrah, sekarang Syam. Damaskus dan Syam adalah rumahnya Ibnu Amir. Damaskus Syam adalah rumahnya Ibnu Amir. Fatilka bi Abdullahi tabat muhallala, maka dengan sebab Abdullah itu, fatilka bi Abdillah, maka dengan sebab Abdullah tadi itu Ibnu Amir, tabat muhallala, tempat tersebut Syam menjadi tempat yang berkah, yang baik. Hisyamun wa Abdullahi wa huwa intisabuhu lidakwana bil isnadi anhu tanaqqala, sama seperti tadi Ibnu Katsir dan Abu Amr. Hisyam pun Imam Ibnu Amir pun meriwayatkan kepada rawinya dengan pelantara. Ya. Jadi Ibnu Amir di Syam, Asyami itu punya dua rawi, Hisyam dan Abdullah. Hisyam dan Abdullah. Abdullah dikenal dengan Ibnu Dakwan. Wa huwa tisabuhu li Dakwan. Abdullah yakni Abdullah bin Ibn Dakwan. Namanya dalam asli Imam Ibnu Amir adalah Abdullah bin Amir al-Yahsubi ad-Dimashqi. Al-Yahsubi atau Yahsubi itu banyak bacaannya tuh. Bebas. Imam Abdullah bin Amir al-Yahsubi ad-Dimashqi atau Asy-Syami. Salah satu imam yang beliau ini termasuk imam qurra yang sekaligus tabi'in. Semua sanad-sanad masyayikh di Syam itu sanadnya berakhir ke Imam Ibnu Amir ini. Beliau imam yang sangat terkenal di Syam. Dan dia wafat pada tahun untuk lahirnya sekitar tahun 21-an, sekitar tahun 21 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 8. Jelas, tapi untuk wafatnya beliau wafat di Damaskus tahun 118 Hijriah. Dan rawinya adalah Imam Hisyam dan Ibnu Dakwan. Beliau ada wasit untuk dari Hisyam dan Ibnu Dakwan ke Ibnu Amir itu ada pelantara. Tidak langsung Ibnu Amir. Hisyam adalah Abul Walid Hisyam bin Ammar bin Nusair As-Sulami. Abul Walid Hisyam bin Ammar bin Nusair As-Sulami. Abul Walid Hisyam bin Ammar bin Nusair As-Sulami, khatib di Damaskus, salah satu ulama terpercaya di sana. Beliau lahir pada tahun 53 Hijriah dan wafat pada tahun 246 Hijriah. Beliau membaca kepada Ayyub bin Tamim At-Tamimi dan Araq bin Khalid Al-Murri. Kemudian guru beliau ini Ayyub bin At-Tamimi dan Araq ini membaca kepada Yahya bin Al-Haris Ad-Dimari,
Yahya bin Al-Haris membaca kepada Ibnu Amir. Jadi ke Ibnu Amir tuh masih loncat beberapa guru. Kemudian yang kedua, terakhir ini Imam rawinya Imam Ibnu Amir, Ibnu Dakwan, nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Ahmad bin Bashir. Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Dakwan Al-Qurashi, salah satu imam qurra di Syam. Dan juga beliau membaca pada sama dengan Hisham, membaca pada Ayyub bin Tamim juga. Beliau Imam Dakwan, Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Dakwan, lahir pada tahun 173 Hijriah, wafat pada tahun 242 Hijriah, umurnya sekitar 69 tahun. Ya, nanti ini sudah bil Kufatil Qara, ini sudah Imam Kufah berarti sisa Ibnu Asim, Hamzah dan Kisai, tinggal 3 imam lagi. Kemudian setelah itu setelah penjelasan imam-imam, nanti di bawahnya itu sudah menjelaskan tentang rumus-rumusnya. Ini Jaltu Abjadin, dia menggunakan abjad-abjad dan juga beberapa rumus tambahan, rumus-rumus gabungan. Misalnya kalau kufiyun semuanya itu dengan huruf sin, wasitatum bil kha'i laisa bi'aqfala, itu ini selain Imam Nafi itu rumusnya dengan kha. Dan Imam Kufi dengan Imam Syam, yaitu berarti Ibnu Amir, Asim, Kufah, Hamzah dan Kisai, jika semuanya digabung itu rumusnya dal dan lain-lainnya. Ini untuk menjelaskan rumus-rumus. Setelah rumus-rumus nanti sudah ketika nadom ke-71 itu sudah doa-doa. Setelah doa-doa kemudian baru bab isti'adah, basmalah, siapa saja yang basmalah, siapa yang baina suratain itu bagaimana, itu disebutkan siapa saja. Kemudian ada suratul Quran, ini Al-Fatihah. Kemudian Ibnu Kabir. Idgham Kabir ini untuk khusus Imam Susi saja. Kemudian nanti ini menjelaskan usul-usul. Usul-usul itu anggaplah seperti tajwidnya. Kita harus tahu dasarnya dulu. Kalau usul itu lebih hukum-hukum yang paten di satu Quran. Tapi kalau farash itu kadang di sini baca seperti ini, kadang enggak, itu hukumnya tidak tetap, itu farash. Ini untuk usul-usulnya, kalau dipercepat lah kalau bisa. Nanti kemudian kalau sudah selesai usul, kita sudah memasuki ke farash, kita mungkin sudah juga sambil bawa Quran, nanti bisa dipraktekkan. Itu yang dilihat, ini perbedaannya siapa yang baca ini, siapa yang baca Maliki, siapa yang baca Yukhadi'un, siapa yang baca Yukadibun, siapa yang baca seperti ini gitu. Nanti bisa. Nanti itu ketika misalnya pengen ngaji sendiri, itu tinggal ya ambil Quran sembarangan aja lah, pakai Qurannya siapapun, itu Quran riwayat waras atau riwayat itu, untuk melihat bacaannya ini bagaimana. Saya mau baca Ibnu Amir, tapi ini ada Quran cuman adanya hafaz, tinggal lihat di sini aja gitu. Jadi nanti pada ayat ini dia baca ini gitu. Jadi simpel itu. Dan insyaallah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.